Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas akuntansi pengantar D, akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep dan prosedur akuntansi. Anggotanya yaitu Rafael Julio Satriadi, Widiawati, dan Firda Aini. Selanjutnya akan kami presentasikan. Definisi akuntansi. Akuntansi adalah proses atau aktivitas yang menganalisis, mencatat, mengklasifikasikan, mengiktisarkan, melaporkan, dan menginterpretasikan informasi keuangan untuk kepentingan para penggunanya. Persamaan dasar akuntansi. Berikut ini adalah sebuah persamaan yang menyatakan hubungan antara aset dan modal. Aset merupakan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan berupa uang tunai, piutang usaha, persediaan barang dagang, perlengkapan kantor, tanah, pabrik, bangunan kantor, mesin-mesin pabrik, dan peralatan kantor, sama dengan modal yang berupa uang atau aset lainnya yang disetorkan oleh pemilik perusahaan. Persamaan di atas menyatakan bahwa jumlah seluruh aset di perusahaan akan sama dengan jumlah seluruh modal yang dimiliki oleh pemilik. Untuk lebih dapat memahami berbagai klaim terhadap aset yang ada di perusahaan, akuntan membagi modal menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, klaim dari kreditur disebut dengan liabilitas utang. Yang kedua, klaim dari pemilik perusahaan disebut dengan modal pemilik. Setelah membagi klaim menjadi dua bagian, maka persamaan akuntansi dasar berubah menjadi seperti berikut. Seperti yang ada di gambar, aset sama dengan liabilitas ditambah modal pemilik. Komponen persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, aset. Aset merupakan sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan yang besar kemungkinan akan memberikan manfaat di masa depan. Contohnya uang tunai, piutang usaha, persediaan barang dagang, perlengkapan kantor, tanah, pabrik, dan lain-lain. Yang kedua, modal. Modal pemilik adalah berupa uang atau aset lainnya yang disetorkan oleh pemilik perusahaan. Contohnya, jika Anda menyetorkan uang tunai 30 juta dan peralatan seharga 10 juta untuk pendirian usaha bengkel, maka modal pemilik Anda di bengkel tersebut adalah 40 juta. Terdiri atas uang tunai 30 juta dan peralatan seharga 10 juta. Yang ketiga, liabilitas. Utang perusahaan yang timbul dari peristiwa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan sumber daya keluar. Contohnya, pada tanggal 5 Januari, PO Transperkasa membeli meja seharga 500.000 secara kredit dari toko mebel antik. Toko mebel antik memperkenankan PO Transprakarsa untuk membayar pada akhir bulan. Atas pembelian ini, PO Transperkasa memiliki liabilitas atau utang untuk membayar 500.000 pada akhir bulan saat jatuh tempo. Kreditur, pihak yang memberikan utang atau kredit, toko mebel anti penjualnya. Selanjutnya, debitur, pihak yang berutang, PO Transperkasa. Liabilitas ini memberikan kepada toko mebel anti hak klaim atas aset yang dimiliki oleh PO Transperkasa senilai 500 sebesar uang utang PO Transperkasa tersebut. Pencatatan transaksi dalam persamaan dasar akuntansi. Transaksi 1. 1 Januari 2017, Bapak Budiman menyetorkan modal sebesar 20 juta rupiah dan peralatan kantor senilai 10 juta rupiah. PO Transperkasa memperoleh aset berupa uang tunai dan peralatan kantor dari pemiliknya, yaitu Bapak Budiman. Aset yang diberikan oleh pemilik menyebabkan aset bertambah dan modal pemilik di perusahaan bertambah. Transaksi ini dicatat ke dalam persamaan akuntansi dengan cara sebagai berikut. Kasnya 20 juta rupiah, peralatan kantor 10 juta rupiah, dan modal Bapak Budiman 30 juta rupiah, hasil penjumlahan antara kas dan peralatan kantor. Aktiva dan pasifanya balance yaitu 30 juta rupiah. Transaksi 2.
2 Januari 2017, PO Trans Perkasa membeli peralatan kantor seharga 2 juta rupiah secara tunai. Dari modal awal yang diterima berupa kas, perusahaan kemudian menggunakannya untuk membeli peralatan kantor seharga 2 juta rupiah secara tunai. Berikut ini adalah persamaan akuntansi PO Trans Perkasa setelah transaksi 2 Januari 2017 selesai dicatat. Saldo awal kas 20 juta rupiah digunakan untuk membeli peralatan kantor senilai 2 juta rupiah. Kas berkurang 2 juta rupiah, jadi saldo akhir kas 18 juta rupiah. Peralatan kantor yang awalnya 10 juta rupiah bertambah menjadi 2 juta rupiah, jadi saldo akhir dari peralatan kantor adalah 12 juta rupiah. Modal Bapak Budiman 30 juta rupiah. Aktiva dan pasiva balance senilai 30 juta rupiah. Transaksi 3. 5 Januari 2017, PO Trans Perkasa membeli peralatan kantor seharga 5 juta rupiah secara kredit. Batas waktu pelunasan tanggal 20 Januari 2017. Transaksi 3 adalah pembelian secara kredit yang menyebabkan perusahaan memiliki utang atau liabilitas yang harus dibayar 15 hari kemudian. Berikut ini adalah persamaan akuntansi PO Trans Perkasa setelah transaksi pembelian peralatan kantor tanggal 5 Januari 2017 selesai dicatat. Di bagian aktiva, saldo awal kas sebesar 18 juta rupiah dan peralatan senilai 12 juta rupiah. Di bagian pasiva, modal Bapak Budiman sebesar 30 juta rupiah. Tanggal 5 Januari 2017, peralatan bertambah 5 juta rupiah dan utang usaha bertambah 5 juta rupiah. Saldo akhir dari kas dan peralatan masing-masing sebesar 18 juta rupiah dan 17 juta rupiah. Dan saldo akhir dari utang usaha dan modal Bapak Budiman masing-masing sebesar 5 juta rupiah dan 30 juta rupiah. Dalam hal ini, aktiva dan pasiva sudah balance, yaitu sebesar 35 juta rupiah. Transaksi 3 menyebabkan saldo peralatan bertambah sebesar 5 juta rupiah, dan saldo utang usaha atau liabilitas perusahaan bertambah sebesar 5 juta rupiah. Saldo utang usaha ini tidak akan hilang atau tetap ada di persamaan akuntansi perusahaan sampai perusahaan melunasinya. Laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah sebuah laporan yang menyajikan posisi keuangan perusahaan, yaitu posisi aset, liabilitas, dan modal pada suatu tanggal tertentu. Berikut laporan posisi keuangan PO Trans Perkasa dari transaksi 1, 2, dan 3. Aset sama dengan liabilitas ditambah modal pemilik. Pada 1 Januari 2017, saldo kas 20 juta rupiah ditambah peralatan 10 juta rupiah sama dengan utang usaha tidak ada ditambah modal Bapak Budiman 30 juta rupiah. Pada 2 Januari 2017, saldo kas 18 juta rupiah ditambah peralatan 12 juta rupiah sama dengan utang usaha tidak ada ditambah modal Bapak Budiman 30 juta rupiah. Pada 5 Januari 2017, saldo kas 18 juta rupiah ditambah peralatan 17 juta rupiah sama dengan utang usaha 5 juta rupiah ditambah modal Bapak Budiman 30 juta rupiah. Total akhirnya 35 juta rupiah. PO Trans Perkasa laporan posisi keuangan 31 Januari 2017. Aset kas sebesar 18 juta rupiah, peralatan sebesar 17 juta rupiah, total aset sebesar 35 juta rupiah. Liabilitas dan modal pemilik. Liabilitas utang usaha sebesar 5 juta rupiah, modal pemilik, modal Bapak Budiman sebesar 35 juta rupiah. Total liabilitas dan modal pemilik sebesar 35 juta rupiah. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah sebuah laporan yang menyandingkan pendapatan yang diperoleh dengan beban yang terjadi selama satu periode. Contohnya, PO Trans Perkasa. Laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir pada 31 Januari 2017. Pendapatan jasanya 30 juta. Beban gajinya 3 juta, beban makan dan minumnya 5 juta. Total bebannya 8 juta. Jadi, laba periode berjalannya 22 juta rupiah. Laporan perubahan modal.
Laporan perubahan modal merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan yang terjadi di suatu perusahaan pada modal pemilik suatu periode tertentu. Modal pemilik dapat berubah jika modal bertambah karena setoran modal dan pendapatan, modal berkurang karena beban dan prive atau pengambilan pribadi, yakni sebuah pengambilan uang yang digunakan untuk kepentingan pribadi dari pemilik perusahaan dalam satu periode. Hal penting yang harus diingat adalah PREV bukanlah beban bagi perusahaan karena PREV dikeluarkan bukan dalam rangka kegiatan perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Oleh karena itu, PREV disajikan di laporan perubahan modal. Berikut ini adalah laporan perubahan modal pemilik PO Trans Perkasa. PO Trans Perkasa. Laporan perubahan modal pemilik untuk bulan yang berakhir pada 31 Januari 2017. Modal Bapak Budiman per 1 Januari 2017 sebesar 30 juta rupiah, ditambah laba neto Januari 2017 sebesar 22 juta rupiah, dikurangi PREV bulan Januari 2017 sebesar 2 juta rupiah. Kenaikan modal sebesar 20 juta rupiah. Modal Bapak Budiman per 31 Januari 2017 adalah 50 juta rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.